Menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu Siwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad 8 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, tiga dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma, dewa pencipta, Wisnu, pelindung, dan Siwa, dewa perusak. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta untuk rumah Siwa. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata bahasa Jawa, mban, yang berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas. Merujuk pada dewa-dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan, keselarasan di alam semesta. Nama lain Prambanan yang bisa berarti lima. Lima gunung dalam bahasa Khmer atau Kamboja, lima adalah Pram dan Banam adalah gunung. Ini menggambarkan 5 puncak Himalaya di India. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman Jawa kuno. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Siwa kembali mendapat dukungan kerajaan setelah dinasti Sailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Medang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Siwa. Dalam prasasti Siwagra disebutkan bahwa selama pembangunan candi sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalirkan aliran sungai di dekat candi. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah asli sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi, sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang memotong kelokan sungai dengan sumbu utara-selatan sepanjang tembok barat di luar kompleks candi. Aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas untuk pembangunan serangkaian candi perwara, yaitu Candi Wali atau candi pendamping. Beberapa arkeolog percaya bahwa patung Dewa Siwa di gerbang utama candi adalah reinkarnasi dari Raja Balitung sebagai patung reinkarnasinya. Kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram, berikutnya seperti Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi agung Kerajaan Mataram, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung pada masa kejayaannya. Para sejarawan menduga bahwa ratusan Brahmana dan pengikutnya berkumpul dan tinggal di halaman luar candi ini untuk mempelajari Weda dan berlatih meditasi, melakukan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sedangkan Royal Center atau Kerajaan Mataram akan berlokasi di suatu tempat dekat Prambanan di dataran Kewu. Sekitar tahun 830 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok, seorang pengikut dinasti Isyayana.
Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi, sekitar 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lain yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki, sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi besar pada abad ke-16. Meski sudah tidak menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar desa. Candi Durga dan patung-patung di bangunan utamanya telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lons sebagai seorang arkeolog yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia selama pendudukan Inggris di Jawa. Sekitar waktu itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor di bawah Sir Thomas Stanford Raffles, menemukan kuil tersebut. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terbengkalai selama beberapa dekade. Tidak ada penggalian serius yang dilakukan pada tahun 1880-an yang sayangnya menimbulkan penjarahan patung dan batu dari kuil. Kemudian pada tahun 1855, John William Lizerman mulai membersihkan dan membuang batu dan kotoran dari ruang kuil. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi ditumpuk di sepanjang sungai Opak. Arca dan relief candi diambil oleh Belanda dan digunakan sebagai hiasan taman. Sedangkan penduduk asli menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Restorasi dimulai pada tahun 1918, tetapi upaya serius yang sebenarnya dimulai pada tahun 1930. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Eyck mempertahankan bagian yang kemungkinan akan runtuh. Pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh kantor Purbakala di bawah pimpinan P.J. Perquin, lebih sistematis menurut kaidah arkeolog. Seperti diketahui, para pendahulunya melakukan pembongkaran dan pembongkaran ribuan batu secara sembarangan tanpa memikirkan upaya pemugaran. Pada tahun 1926, Den Haan berlanjut hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931, ia digantikan oleh Van Romon sampai tahun 1926. Kemudian diberikan tugas mengarahkan rehabilitasi kepada putra Indonesia dan ini berlanjut sampai pada tahun 1993. Upaya restorasi berlanjut hingga hari ini. Pemugaran Candi Siwa, candi utama kompleks, selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Beberapa bagian candi telah dipugar menggunakan batu baru karena banyak batu asli dicuri atau digunakan kembali di tempat lain. Sebuah kuil hanya akan dipugar jika setidaknya 75 biksu asli masih ada di sana. Akibatnya, banyak pagoda kecil yang belum dibangun kembali dan hanya terlihat struktur utama bangunannya saja. Sekarang candi ini termasuk dalam situs warisan dunia. Status ini diakui oleh UNESCO pada tahun 1991. Beberapa bagian dari Candi Prambanan saat ini sedang dipugar untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh gempa Yogyakarta tahun 2006. Gempa ini merusak beberapa bangunan dan patung yang ada di dalam candi. Oke teman-teman, itulah tadi sejarah Candi Prambanan dan sejarah pemugarannya. Selamat menikmati videonya. Terima kasih.